Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang dosen pembimbingnya itu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SCME. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Nah, materi yang pertama itu tentang persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu, serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Nah, di materi kali ini kita akan mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perencanaan pembangunan, yaitu konsep dan logika. Yang pertama itu tentang mistik perencanaan. Nah, perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Nah, untuk mengejar ketinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Nah, namun sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, tetapi kerangka kerja kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan sebagainya demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, bahasan yang selanjutnya itu tentang perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Nah, dalam konteks situasi kelembagaan, kita dapat mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama yaitu penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah. Dan yang kedua itu kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya perpajakan, lisensi industri, penetapan tarif, serta manipulasi kuota upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang logika perencanaan pembangunan. Nah, penerimaan awal Pranata Perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Nah, dari berbagai argumen ini kita ada 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Yang pertama itu kegagalan pasar, yang kedua itu mobilisasi dan alokasi sumber daya, dan yang ketiga itu dampak sikap atau psikologis, dan yang keempat itu bantuan luar negeri.
Nah, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang proses perencanaan. Itu beberapa model dasar. Bahasan yang pertama itu tiga tahapan perencanaan. Nah, sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Nah, model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat. Itu meliputi perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Dan yang kedua itu model input output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung uh, yang memastikan antara lain dampak dari produksi, sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Nah, dan yang terakhir itu mungkin menjadi komponen paling penting dalam perumusan rencana adalah pemilihan proyek-proyek investasi tertentu di masing-masing sektor secara rinci melalui teknik penilaian proyek dan analisis biaya-biaya manfaat sosial. Nah, tiga tahapan perencanaan tersebut itu agregat, sektoral, dan proyek merupakan instrumen intelektual utama bagi otoritas yang menyusun perencanaan. Nah, semua instrumen tersebut pernah dan masih digunakan oleh Bank Dunia serta badan-badan pembangunan lainnya. Juga oleh pemerintah di berbagai negara berkembang. Nah, baiklah kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Nah, bahasan yang pertama itu tentang persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Yang pertama itu teori versus praktik. Nah, mengomentari atas kegagalan perencanaan, Tony Kilik mengemukakan bahwa patut diragukan apakah rencana tersebut dapat memberikan isyarat yang berguna bagi masa depan ketimbang sebaliknya. Nah, pemerintah pada praktiknya jarang menyelaraskan penilaian swasta dan sosial. Kalaupun ada sedikit sekali, karena rencana ini jarang sekali menjadi dokumen yang operasional, mungkin saja rencana-rencana tersebut hanya berdampak kecil dalam memobilisasi sumber daya dan mengordinasikan kebijakan ekonomi. Dan yang kedua yaitu kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Dan yang ketiga itu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Dan keempat itu gangguan ekonomi eksternal internal yang tidak diantisipasi. Dan yang kelima itu kelemahan kelembagaan, dan yang keenam itu kurangnya itikat politik. Nah, bahasan selanjutnya tentang pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Nah, akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan membuat sebuah ungkapan yang terkenal mengenai keajaiban pasar yang diucapkan dalam pidatonya tahun 1981 di Cancun, Meksiko. Nah, apabila dekade 1970-an dapat digambarkan sebagai periode berkembangnya kegiatan sektor publik dalam meraih pembangunan yang lebih merata, era 1980-an dan 1960-an merupakan kemunculan kembali perekonomian pasar bebas sebagai bagian dari perubahan ortodoksi pembangunan. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang perekonomian pasar. Nah, bahasan yang pertama itu prasyarat sosiokultural dan persyaratan ekonomi.
Nah, Nathan Kevitz dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama itu kepercayaan, itu pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Dan yang kedua itu hukum dan ketertiban, itu pelaksanaan kontrak. Dan yang ketiga itu keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat itu menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Dan kelima itu pembagian tanggung jawab dan kekuasaan badan peradilan yang independen. Dan keenam itu altruisme masyarakat, itu jaring pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. Dan yang ketujuh itu mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Dan yang kedelapan itu nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. Dan yang kesembilan itu menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang ke-10 itu rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang ke-11 itu kejujuran dalam pemerintahan. Yang ke-12 itu bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. Yang ke-13 itu kebebasan informasi beserta perlindungan privasi. Yang ke-14 itu aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Nah, dengan keberadaan perasaan kelembagaan dan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi baik setidaknya membutuhkan 11 praktik hukum dan ekonomi yang mendukung pasar. Yaitu yang pertama itu hak milik benar-benar diakui dan dilindungi, prosedur dalam penetapan hak milik dan penyerahannya. Yang kedua itu hukum dan pengadilan tata niaga untuk memperlakukan hak milik, terutama menyangkut kontrak dan undang-undang kepailitan. Yang ketiga itu kebebasan mendirikan usaha di segala sektor terkecuali dengan eksternalitas yang tinggi tanpa persyaratan izin yang berlebihan. Dan keempat itu mata uang yang stabil serta sistem yang efisien dan dapat diandalkan dalam melakukan transfer dana. Yang kelima yaitu pengawasan publik atau operasi monopoli alamiah yang terjadi dalam industri di mana efisiensi teknologi mengharuskan suatu perusahaan memiliki ukuran cukup besar untuk memasok 10% hingga 15% pasar nasional. Yang keenam itu penyediaan informasi yang memadai di semua pasar mengenai karakteristik produk yang ditawarkan dan kondisi permintaan dan penawaran bagi pembeli dan penjual. Dan yang ketujuh itu selera yang otonom, itu perlindungan preferensi konsumen dari pengaruh produsen dan pemborong. Yang ke-8 itu pengelolaan publik atas eksternalitas, baik yang berbahaya dan bermanfaat, dan penyediaan barang publik. Yang ke-9 itu instrumen untuk melaksanakan stabilisasi moneter dan kebijakan fiskal. Yang ke-10 itu jaring pengaman, penyediaan dalam rangka melihara konsumsi yang memadai bagi individu yang terkena dampak kemalangan ekonomi tertentu, terutama pengangguran terpaksa, cedera akibat kecelakaan industri, memiliki ketidakmampuan untuk bekerja. Dan yang ke-11 itu dorongan bagi inovasi, terutama penetapan dan pemberlakuan paten dan hak cipta. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu tentang konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Nah, selama dekade 1980-an dan awal dekade 1960-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintahan Amerika Serikat. Nah, konsensus ini mengandung 10 butir. Butir yang pertama itu tentang disiplin fiskal. Yang kedua itu penetapan kembali prioritas pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dan yang ketiga itu reformasi perpajakan meliputi perluasan basis pajak dan pemotongan tarif pajak marginal. Yang keempat itu nilai tukar yang bersatu dan kompetitif. Dan yang kelima mengamankan hak milik. Yang keenam itu deregulasi. Yang ketujuh liberalisasi perdagangan. Yang ke-8 privatisasi. Yang ke-9 penghapusan penghambatan penanaman modal atau investasi asing langsung. Dan yang ke-10 yaitu liberalisasi keuangan.
Nah, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu tentang ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Nah, hingga akhir-akhir ini dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan yang pertama yaitu Pandangan pertama itu bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Setidaknya yang tersirat dari pandangan ini adalah adanya argumen bahwa jika rezim tertentu tidak bisa diandalkan untuk berkinerja secara kompeten dan jujur dalam proses ini, maka rezim tersebut pada akhirnya akan terpaksa melakukannya akibat meningkatnya tekanan politik atau kehilangan kekuasaan melalui pemilihan umum jika memungkinkan atau melalui cara lain jika tidak. Nah, pandangan yang kedua itu yang dikaitkan dengan kontra revolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru dan berakar dari pemenang Nobel Friedrich von Hayek, dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buchanan dan diterapkan ke dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Krieger, Dipak-Lal, dan yang lain. Nah, dalam pandangan ini partisipan pemerintahan seperti politisi dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Nah, bahkan ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri mainkan peran kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Meskipun poin tersebut disetujui oleh banyak pihak pada situasi tertentu, pendekatan ini menarik kesimpulan kuat bahwa secara umum, setidaknya di luar peran minimumnya, pemerintah hanya akan memperparah kondisi yang ada. Nah, materi yang ke-8 yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Sedikitnya ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Nah, ketujuh aspek ini diilustrasikan dalam bidang pergentasan kemiskinan. Yang pertama yaitu inovasi. Itu LSM dapat memainkan peran penting dalam perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Dan yang kedua itu fleksibilitas program, yang mana sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan teknis khusus. Nah, LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Dan yang keempat itu barang publik lokal yang ditargetkan. Nah, yang mana barang dan jasa yang bersaing tetapi tidak dapat dikecualikan, termasuk ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok ini. Nah, dan yang kelima itu perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federasi OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan. Yang keenam yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang dalam kemiskinan ekstrim. Dan yang ketujuh itu representasi dan advokasi. Nah, LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. Nah, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu tentang tren dalam tata kelola dan reformasi. Bahasan yang pertama itu tentang menangani masalah korupsi. Nah, pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintahan yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan.
Nah, di samping itu, kaitan antara penghapusan korupsi dengan pemberdayaan publik menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan tujuan langsung pembangunan. Nah, terakhir, dampak korupsi lebih dirasakan oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Nah, pemberantasan korupsi ini dan perbaikan tata kelola secara umum dengan demikian dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Bahasan selanjutnya itu tentang desentralisasi. Di Asia, desentralisasi ini berjalan seiring dengan demokratisasi. Sementara negara yang sudah lama mempraktikkan demokrasi seperti India juga telah menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Terutama di bawah amandemen konstitusional India yang ke-74 yang ke-74. Nah, di Cina desentralisasi ini telah berjalan hingga tahap tertentu. Bahasan selanjutnya itu tentang partisipasi pembangunan. Nah, jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi seperti sumbangan pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Nah, partisipasi juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan seperti uh, dan menjadi tujuan lain pembangunan. Nah, lebih jauh pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia dan tidak mungkin berkelanjutan tanpanya. Nah, partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan lebih baik dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Uh, Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.